Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anakku semuanya. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Mungkin semuanya dalam keadaan baik-baik saja ya. Saya harapkan begitu. Oke, untuk hari ini Pak Guru akan menjelaskan tentang catatan kemarin. Ya, mungkin anak-anak semuanya sudah mencatat ya. Kemarin sudah ada Pak Guru kirimkan catatan ya, catatan tentang materi yang akan kita pelajari. Nah, oke, kita beri penjelasannya ya. Volume bangun ruang. Ya, volume bangun ruang. Di kelas 5 kalian belajar tentang ya, sudah pernah belajar tentang volume kubus dan balok. Masih ingat tidak rumus volume kubus dan balok itu? Ya, tuh, mari kita tuliskan rumus volume kubus dan balok. Nah, kemarin di kelas 5 kita sudah mempelajari tentang volume kubus dan balok. Kalau kalian masih ingat dan mau membuka bukunya, nah volume kubus itu dirumuskan dengan S kali S kali S atau R kali R kali R, sama saja ya. Loh, kenapa kok sama Pak? Karena ciri dari kubus adalah semua sisinya sama ya, ukurannya sama, luasnya juga sama. Jadi otomatis semua di sisinya itu sama atau rusuknya sama. Kemudian itu kalau mencari volume kubus. Nah, kalau disuruh mencari sisi dari kubus, rumusnya adalah S sama dengan akar pangkat 3 dari volume kubus ataupun R pangkat 3 dari volume kubus, atau S sama dengan akar pangkat 3 dari volume kubus dan R sama dengan akar pangkat 3 dari kubus. Begitu ya. Nah, kemudian untuk volume balok itu adalah panjang kali lebar kali tinggi. Itu rumus dasarnya. Ya, kalau disuruh mencari panjang berarti volume dibagi luas kali tinggi, volume per luas kali tinggi. Kalau disuruh mencari lebar sama dengan volume per atau bagi panjang kali tinggi. Kalau disuruh mencari tinggi sama dengan volume per ataupun dibagi dengan panjang kali lebar. Nah, itu adalah turunannya ya. Kalau di sini volume balok ini dasarnya, terus kalau disuruh mencari panjang ini rumusnya, kalau mencari lebar ini rumusnya, dan kalau mencari tinggi ini rumusnya. Kalian tinggal nanti memasukkan saja mana yang ditanyakan. Nah, begitu ya. Nah, sekarang kita akan mempelajari volume bangun ruang lainnya selain kubus dan balok ya. Itu karena bangun ruang itu bukan hanya kubus dan balok. Mungkin di pelajaran yang lalu kalian sudah mencatat tentang ciri-ciri dari bangun ruang ya kan. Ada berapa tuh kemarin? Ada 6 ya. Ada 6. Kubus, balok sudah. Nah, sekarang yang akan kita pelajari adalah volume prisma tegak segi 3. Kemarin prisma itu ciri dari prisma adalah bangun ruang yang memiliki alas dan tutupnya sama ya. Bentuk alas dan tutupnya sama. Nah, prisma adalah bangun ruang yang memiliki bentuk alas dan tutup yang sama. Benar toh? Nah, di halaman 97 buku paket kalian masing-masing, nah kalian nanti dibuka ya, ada beberapa macam prisma ya kan, yaitu prisma tegak segitiga, prisma tegak segi 4, prisma tegak segi 5, dan prisma tegak segi 6 ya. Itu adalah beberapa contoh dari prisma ya. Nah, prisma tegak segi 3, segi 5, segi 6, ya kan, segi 4. Tapi nanti yang akan kita pelajari adalah biasanya itu prisma tegak segitiga dan prisma tegak segi 4 karena dia memiliki luas alas yang bisa di
cari, begitu ya. Nih, seperti Pak Guru tadi bilang, yang akan kita pelajari nanti adalah prisma tegak segitiga dan prisma tegak segi empat, karena dia bisa dicari luas alasnya ya. Ini gambarnya prisma tegak segitiga. Kalau yang dari sini ke sini itu adalah tinggi prismanya ya. Ini mas alas. Prisma tegak segitiga memiliki alas berbentuk segitiga. Alasnya berbentuk segitiga. Jadi untuk merumuskan volume prisma tegak segitiga adalah volume sama dengan luas alas kali tinggi prisma. Itu adalah rumus dasarnya ya. Itu adalah rumus dasar dari mencari apa itu namanya, volume dari prisma. Karena alasnya berbentuk segitiga, maka kita rumuskan untuk luas segitiga, yaitu ya kan, volume sama dengan luas alas kali tinggi prisma ya. Luas alas kali tinggi prisma itu ada rumus dasarnya. Jadi kalau disuruh mencari volume prisma ya kalian tinggal nulis luas alas kali tinggi prisma. Sekarang kita lihat kalau di sini luas alasnya berbentuk apa? Alasnya berbentuk segitiga, maka luas alas kali tinggi prisma, karena tadi alasnya berbentuk segitiga, maka volume sama dengan alas kali tinggi per 2. Yang luas alas ini diganti dengan alas kali tinggi per 2. Alas kali tinggi per 2 itu adalah rumus dari luas segitiga ya, rumus dari luas segitiga kali tinggi prisma. Yang membedakan hanya luas alasnya, ya kan, luas alasnya. Apakah itu luasnya segitiga, apakah alasnya berbentuk segi empat. Nah, kita lihat, tinggal mencari luas alas ya. Alasnya itu berbentuk apa? Kalau di sini tadi luas prisma segitiga, alasnya berbentuk segitiga, berarti luas alasnya itu adalah luas segitiga. Luas segitiga itu adalah A kali T per 2. Begitu ya, paham begitu ya anak-anak? Nah, kalau kita turunkan ya, turunkan dari rumus dasarnya dari volume prisma itu adalah luas alas kali tinggi. Kalau kita turunkan akan menjadi di sini. Kalau kita disuruh mencari luas alas ya, disuruh mencari luas alas, maka rumusnya adalah volume prisma dibagi dengan tinggi prisma. Begitu ya. Ini turunan dari rumus dasar ini ya, turunannya. Kemudian kalau kita disuruh mencari tinggi prisma, maka rumusnya adalah volume prisma dibagi dengan luas alas. Lah, volumenya berapa, luas alasnya berapa. Kalau luas alasnya belum ada, ya kita cari dulu luas alasnya. Alasnya berbentuk apa? Segitiga kah apa segi empat kah? Begitu ya. Nah, ini adalah dua rumus ini adalah turunan dari rumus dasar ini yang atas. Nih, ya, ini adalah rumus dasarnya, ini rumus dasar. Ya, luas alas kali tinggi prisma. Ini diturunkan, kalau disuruh mencari luas alas ini rumusnya, kalau disuruh mencari tinggi prisma ini rumusnya, gitu ya. Kemudian ini ada keterangan lagi, jika yang dicari adalah volume prisma tegak segi 4 ya, segi 4, kalau tadi yang di atas segitiga, maka kita lihat alasnya berbentuk persegi atau persegi panjang. Biasanya seperti itu. Segi 4 itu tidak hanya persegi dan persegi panjang ya, bisa jajar genjang, bisa trapesium, tetapi kebanyakan soal itu biasanya bentuknya itu segi empatnya adalah persegi ataupun persegi panjang. Mungkin supaya memudahkan kita untuk mengerjakan soalnya. Kemudian kita buat rumusnya. Rumus dasar prismanya tadi dari atas ini adalah volume sama dengan luas alas kali tinggi prisma, seperti yang di atas tadi. Nah, jika alasnya itu berbentuk persegi, maka volume prisma adalah volume sama dengan dasarnya tadi kan ini. Volume sama dengan luas alas kali tinggi prisma. Karena alasnya berbentuk persegi, maka luas alasnya kita ganti dengan S kali S kali tinggi prisma, karena luas persegi itu dirumuskan L sama dengan S kali S, sisi kali sisi ya, sisi kali sisi. Jadi kalau mencari rumus volume prisma segi 4 yang
alasnya berbentuk persegi, maka rumusnya adalah V atau volume sama dengan S kali S. S kali S ini adalah perpecahan dari luas alas. Luas alas karena alasnya berbentuk persegi, maka S kali S. Karena luas persegi adalah sisi kali sisi, kemudian volumenya kali tinggi prisma. Itu adalah rumus mencari volume prisma segi 4 yang alasnya berbentuk persegi. Kita lanjutkan lagi. Jika alas prisma tadi berbentuk persegi panjang, maka volume prisma, rumus dasarnya tadi, volume sama dengan luas alas kali tinggi. Karena alasnya berbentuk persegi panjang, maka luas alasnya kita ganti dengan P kali L. Maka volume prisma yang segi 4 alasnya berbentuk persegi panjang sama dengan panjang kali lebar kali tinggi prisma. Ya, ini keterangannya. Karena luas persegi panjang itu dirumuskan L sama dengan P kali L, ya, begitu ya. Jadi ini kalau disuruh mencari prisma yang alasnya itu berbentuk persegi panjang, maka rumusnya adalah volume sama dengan P kali L kali tinggi prisma. Ya, P kali L ini adalah luas alas, ya. Luas alasnya ini adalah P kali L. Jadi kita sudah dapat merumuskan beberapa rumus dari volume prisma tegak segi 3 maupun volume prisma tegak segi 4, ya. Jadi kalian kalau mengerjakan soal, kita lihat dulu bentuk alasnya itu bangun apa, ya. Bangun apa? Bisa segitiga kah atau segi 4 kah? Segi 4-nya itu juga dibagi lagi, persegi kah ataupun persegi panjang, ya. Jadi nanti kalian tinggal memasukkan rumusnya. Begitu ya anak-anakku. Kita lanjutkan lagi. Untuk bangun ruang yang kedua adalah tabung. Kita akan mencari volume tabung. Tabung atau silinder adalah bangun ruang yang alas dan tutupnya berbentuk lingkaran. Ini contohnya, ya. Alasnya itu lingkaran, tutupnya juga lingkaran. Kalian sudah mempelajari tentang jaring-jaringnya atau kemarin? Nah, di sini. Nah, untuk merumuskan volume tabung dapat ditulis, ya. Itu volume sama dengan luas alas kali tinggi tabung. Rumus dasarnya sama seperti prisma, ya. Luas alas kali tinggi tabung. Kalau tadi tinggi prisma, luas alas kali tinggi prisma. Kalau sekarang luas alas kali tinggi tabung. Nah, karena tabung itu alasnya pasti berbentuk lingkaran, ya. Tidak ada tabung berbentuk berbentuk persegi maupun segitiga, tidak. Karena tabung itu pasti alasnya berbentuk lingkaran, maka volume tabung ditulis volume sama dengan Pi kali R kuadrat kali tinggi tabung. Luas alasnya kita ganti dengan Pi kali R kuadrat. Loh, kenapa Pak? Karena luas lingkaran sama dengan Pi kali R kuadrat, ya. Karena luas lingkaran, alasnya kan pasti berbentuk lingkaran, maka luas lingkaran itu adalah Pi kali R kuadrat. Kalau kita rumuskan dari volume sama dengan Pi kali R kuadrat kali tinggi tabung. Itu adalah mencari volume tabung. Nah, dari rumus dasarnya tadi, ini rumus dasarnya kita turunkan, ya. Kalau disuruh mencari luas alas, maka rumusnya adalah volume dibagi tabung, volume per tabung. Kalau disuruh mencari tinggi tabung, maka rumusnya volume dibagi dengan luas alas. Ini volume tabungnya, ya.
volume tabung. Jadi rumus dasarnya ini kemudian diturunkan menjadi ini dan ini. Tapi nanti kalian menuliskan untuk disuruh mencari volume tabung, kalian tinggal tulis ini saja. Ini yang volume sama dengan Pi kali R kuadrat kali tinggi tabung. R kuadrat itu R kali R, ya, begitu. Nah, kalian perlu tahu kalau untuk mencari luas lingkaran ini tadi sudah Pak Guru jelaskan. L sama dengan Pi kali R atau disingkat dengan Pi kali R kuadrat. Dengan Pi itu nilainya 22/7 atau 3,14. Kemudian R itu adalah jari-jari. Jari-jari itu rumusnya setengah kali diameter. Ya, diameter itu apa? Diameter itu adalah garis tengah. Jadi misalnya kalau diameternya 10 berarti jari-jarinya 5. Kenapa? Karena setengahnya dari diameter. Nah, sedangkan diameter itu adalah 2 kalinya jari-jari. Jadi kalau jari-jarinya 4 maka diameternya 8. Kenapa? 2 kali jari-jari, 2 kali 4. Ya, begitu. Jadi kalian juga harus paham kenapa kok luas alasnya itu jadi Pi kali R kuadrat. Karena alasnya itu tabung pasti berbentuk lingkaran. Maka untuk mencari luas lingkaran ini Pi kali R kuadrat. Begitu ya. Sekarang kita masuk ke dalam contoh soal. Nah, di sini ada gambar bangun ruang berbentuk segitiga. Pertanyaannya, tentukan volume prisma di samping. Kita sudah melihat kalau bentuk prisma ini adalah prisma segitiga, prisma tegak segitiga. Kenapa? Karena alasnya berbentuk segitiga. Tentukan volumenya. Jawabnya, volume tadi kan luas alas kali tinggi. Karena kita sudah tahu kalau itu prisma berbentuk segitiga, maka kita langsung aja alas kali tinggi per 2 kali tinggi prisma. Kemarin ada yang tanya, Pak, itu kok prismanya bagaimana Pak mengerjakannya yang segitiga itu? Nah, ini kan prismanya berbentuk segitiga, ya, alasnya berbentuk segitiga. Kalau kita copot, ya kan, kita akan membentuk seperti ini. Ini segitiganya itu berbentuk segitiga siku-siku, ya, segitiga siku-siku. Ini alas, ini tinggi, ini alas. Nah, kalau kita ambil, ini kan bentuknya seperti ini. Nah, ini ada tanda apa nah ini? Ada tanda siku-sikunya. Ya, ini tanda siku-siku berarti dia berbentuk segitiga siku-siku. Ini alasnya, ini tingginya. Nanti bisa juga segitiganya itu segitiga sama kaki, sama kaki yang atasnya berarti seperti ini. Sama kaki bisa, sama sisi bisa. Ini tingginya, ini alasnya. Nah, itu kalau segitiganya sama kaki maupun sama sisi. Tapi kalau segitiganya segitiganya siku-siku, maka alasnya sudah diketahui pasti alasnya bagian bawah dan yang ke atas ini namanya tinggi. Kalau di sini ini ada 18, ini ada 21. Berarti di sini alasnya 18, di sini tingginya berapa tadi? 21. Nah, begitu ya. Nah, kalau kita copot segitiganya akan seperti ini. Alasnya 18 cm, tingginya 21 cm. Nah, kemudian kita lanjutkan. Alas kali tinggi per 2 kali tinggi prisma itu adalah volumenya. Sama dengan alasnya berapa tadi? 18. Ini alasnya 18. Kita tulis 18. Ini alas segitiga loh, bukan alas dari prismanya dapatnya alas yang dimaksudkan adalah alas segitiga. Kemudian kali tinggi segitiga, bukan tinggi prisma. Ini yang kita masukkan dulu adalah tinggi segitiganya. Segitiganya tingginya tadi 21 per 2, ya kan, per 2 kali 25. Nah, kita corek 2 sama 18. Bisa, karena apa?
coret ini bukan berarti dihilangkan, tapi apa? Dibagi ya, dibagi. Berarti 18 sama 2 kita bagikan. 2 kita 2 bagi 2 jadi 1, 18 bagi 2 jadi 9. Maka 9 kali 21 sama dengan 189 kali 25. 25-nya ini. Ini adalah tinggi prismanya. Ini 25 ya. Ini 25, ini tinggi prismanya. Begitu. Terus sama dengan 4725. Begitu ya anak-anak. Jadi volume prisma ini soal yang pertama adalah 4725. Begitu ya. Sentimeter kubik, sentimeter pangkat 3. Volume itu satuannya adalah pangkat 3 kubik ya. Kita lanjutkan nomor 2. Jika diketahui luas alas prisma 150 cm kuadrat dan volume prisma adalah 3900 cm pangkat 3 kubik, maka tentukan tinggi prisma tersebut. Lah gampang, tadi rumus dasarnya apa? Volume sama dengan luas alas kali tinggi prisma, ya kan? Luas alas kali tinggi prisma. Kalau kita disuruh mencari tinggi prisma kan salah. Nah, kita lanjutkan yang nomor 2. Nomor 2 kemarin contoh soalnya kebalik ya. Kebalik, yang ditanya tinggi prisma kok yang dicarinya malah luas alas. Jadi nanti mohon kalian ganti ya. Kalian ganti untuk nomor 2, contoh soal nomor 2 nanti tolong kalian ganti. Ya, yang dicari tinggi prisma bukan luas alas. Nah, di sini Pak Guru bacakan, jika diketahui luas alas prisma adalah 150 cm kuadrat dan volume prisma adalah 3900 cm kubik, maka tentukan tinggi prisma. Nah, rumus dasar dari volume prisma adalah luas alas kali tinggi. Karena yang dicari adalah tinggi prisma, maka tinggi prisma sama dengan volume per luas alas. Tadi kan Pak Guru sudah jelaskan di catatan kan. Nah, di sini sama dengan volumenya berapa tadi? 3900 per 150 luas alasnya adalah 150 cm kuadrat. Berarti sama dengan 3900 dibagi 150 sama dengan 26 cm. Maka tingginya adalah 26 cm. Kemarin Pak Guru mencatatkan agak kebalik ya, kebalik. Sebenarnya hasilnya sama, cuma kebalik aja. Kebalik. Jadi Pak Guru mohon maaf ya, mohon maaf. Hanya kebalik. Ininya sama, hasilnya sama, cuma rumusnya aja yang kebalik ya. Tadi Pak Guru yang kemarin Pak Guru nulisnya itu luas alas, yang dicari tinggi prisma ya, begitu. Jadi nanti mohon anak-anak untuk mengganti, dicoret aja terus diganti di sebelahnya seperti ini ya, begitu. Jadi Pak Guru mohon maaf ya anak-anak. Terus kemudian kita lanjutkan ke soal nomor 3. Jika diketahui sebuah tangki air seperti tampak pada gambar bangun di samping ini, tangki airnya berbentuk apa ini? Tabung. Maka berapa liter volume tangki air tersebut? Berarti berapa liter air yang bisa dimasukkan ke dalam tabung ini atau tangki ini berbentuk tabung. Volume, jawabnya volume sama dengan, karena tadi tabung sudah pasti memiliki alas yang berbentuk lingkaran, pasti ya, pasti, maka kita langsung saja menuliskan rumusnya. Volume sama dengan V kali R kuadrat kali tinggi tabung. Kita tinggal memasukkan di sini jari-jarinya itu, karena ini separuh ya, ini separuh dari sini ke sini. Tapi kalau dari sini ke sini namanya dia meter. Karena ini hanya separuh, setengahnya, maka jari-jari, maka tinggal tulis volume kali R kuadrat kali tinggi tabung. Volume Pi-nya Pi kali R kuadrat kali tinggi tabung. Pi-nya tadi bisa bernilai 22/7 ataupun 3,14. Kita tinggal lihat jari-jarinya. Kalau jari-jarinya kelipatan 7, maka pakai pi yang 22/7. Tapi kalau jari-jarinya bukan kelipatan 7, maka kita pakai pi-nya itu 3,14. Karena 14 termasuk
kelipatan 7, maka pakai pi 22/7. Ya sudah, kita masukkan 22/7 kali R kuadrat R kali R, kan berarti 14 kali 14 kali tinggi tabungnya berapa ini? 20 desimeter. Maka sama dengan 7-nya kita coret, 7-nya jadi 1, terus 14-nya jadi 2. Karena apa? 7 bagi 7 1, 14 bagi 7 adalah 2. Ya sudah, kita tinggal nulis 22 kali 14 kali 2 kali 20 sama dengan 12.320 desimeter pangkat 3 ataupun 12.320 liter. Karena apa? Karena desimeter atau desimeter pangkat 3 itu sama nilainya dengan liter, atau dibalik, liter itu sama nilainya dengan desimeter pangkat 3. Jadi kamu harus lihat dulu satuannya ya. Kalau misalnya di soal cm pangkat 3, satuannya berarti cm. Kalau ditanyakan ke liter, berarti cm pangkat 3 diubah ke dm pangkat 3. Kita tinggal mengingat rumus tentang tangga satuan. Begitu ya anak-anakku. Jadi ini adalah beberapa contoh yang Pak Guru tuliskan supaya kalian dapat memahami soal-soal yang akan nanti kita berikan. Begitu ya anak-anak. Nah, Pak Guru di sini akan memberikan contoh lagi seperti di buku paket kamu halaman 99 ya. Nih, di sini nomor 1 ya. Sini ada 3 macam ataupun 3 soal prisma segitiga ya. Ini A, B, dan C. A dan C itu segitiganya sama. Apa? Segitiga siku seperti Pak Guru jelaskan tadi. Mungkin kalian sudah bisa ya kalau sudah dijelaskan sama Pak Guru harapkan kalian sudah bisa memahaminya. Nah, sekarang yang belum Pak Guru jelaskan adalah bentuk segitiganya adalah sama kaki maupun sama sisi. Di sini yang di soal B itu segitiganya bukan segitiga siku-siku, melainkan ini bisa segitiga sama kaki maupun sama sisi. Nah, di sini yang membedakan adalah bentuk tinggi dari segitiganya. Kalau tadi segitiga siku-siku ada tanda L, ya kan, ada tanda L-nya ini. Coba kan kalian kalau lebih jelasnya dilihat di bukunya ya. Nah, ini ada tanda L-nya. Kalau di sini tidak ada, tapi tingginya diganti dengan garis ini, garis bantu ini. Nah, ini garis bantu ini. Jadi tingginya itu nanti adalah 28. Tinggi alas ya, bukan tinggi prisma. Tinggi prismanya mana? Ini tinggi prismanya. Tinggi prismanya berapa? 46. Dan alas dari prismanya adalah 32. Jadi ini nanti kita masukkan ke dalam rumus A kali T/2 sama dengan E kali tinggi prisma. Itu ya. Nah, kita tinggal memasukkan alas segitiganya atau alasnya itu 32, tinggi dari alasnya adalah 28 dan tinggi dari prismanya adalah 46. Ya sudah, kita masukkan saja. Kita coba mengerjakan ya. Di volume sama dengan alas kali tinggi per 2 kali tinggi prisma. Tadi alas dari segitiganya tadi adalah 32 kali tinggi dari alasnya adalah 28 per 2 kali tinggi prismanya adalah 46. Nah, di sini 2 ini bisa kalian bagikan dengan bilangan yang atas ini yang bisa dibagikan dengan 2. Karena ini 32 bisa, 28 bisa, 46 bisa, kalian tinggal milih salah satu aja. Ya, salah satu aja. Kalau kita bagikan dengan 32 ya, berarti 32. Misalnya berarti ini dibagi jadi 1, 32-nya kita bagi 2 jadi berapa? 16. Berarti kan nanti tinggal nulis 16 kali 28 kali 46 sama dengan. Nah, kalian tinggal mencari, nanti tinggal menghitung itu hasilnya berapa ya. Nanti itu kalau nggak salah itu hasilnya adalah 20.608 apa satuannya? cm pangkat 3. Nah, nanti kalian coba lagi ya, hitung lagi benar tidak yang
hasil dari Pak Guru ini. Begitu ya anak-anak. Jadi Pak Guru sudah memberi contoh yang segitiga tadi yang segitiga apa namanya? Ini yang siku-siku ya kan. Kemudian tadi yang kedua adalah ini yang sama kaki maupun sama kaki ataupun sama sisi ya. Jadi tingginya itu ini tingginya, ini alasnya, ini tingginya. Jadi tingginya itu ada garis bantunya ya, begitu. Nah, untuk contoh soal untuk volume tabung itu nanti bisa kalian pelajari ya di halaman 102 ya. 102 mungkin kalau tabung agak lebih mudah karena kita tinggal mencari jari-jarinya saja ya, melihat jari-jarinya. Karena apa? Karena volume alas dari tabung sudah pasti dari lingkaran ya kan, lingkaran. Jadi jari-jarinya tinggal dilihat. Kalau diameter itu berarti 2 kalinya jari-jari, berarti kalau jari-jari adalah setengahnya diameter. Seperti ini, nomor A ini 1A ini kan diameter ini, karena dari tengah ya kan, semuanya dari titik yang satu ke titik yang lain, berarti garis tengah itu adalah diameter 10, berarti jari-jarinya adalah 5. Ini kalau ini 7, berarti ini jari-jari. Kenapa? Karena setengah ya kan, karena setengah. Kalau ini juga, kalau ini jari-jari ya tinggal dimasukkan nanti V kali R kuadrat ya kan. Nah, tinggal mencari pi-nya itu 3,14 ataupun 22/7. Nah, tinggal jari-jarinya itu kelipatan 7 atau bukan. Kalau misalnya seperti nomor 3 ini V-nya sudah ditentukan ya kan, V-nya sudah ditentukan pakai 3,14. Jadi kalian harus pakai 3,14. Tingginya tinggi tabungnya 20, jari-jarinya alas 6. Gampang sekali. Terus selanjutnya nomor 5 juga ditentukan ya, ditentukan. Ini kalau ini liter, berarti ini berapa? Ini meter. Nah, di sini padahal liter, ini meter. Berarti kalian harus menyamakan dulu. Berarti liter itu sama saja dengan dm. Ya kan, dm. Berarti kamu ubah dulu ke dalam dm. Berapakah luas alas ya? Gitu. Kemudian yang nomor 5 juga ditentukan pi-nya 22/7. Nah, nomor 6 ini nanti kita cari karena A ini digunakan untuk mengisi B. Berarti volume B nanti dibagi dengan volume A. Kita cari dulu volume A berapa, kemudian kita cari volume B berapa. Kalau semuanya sudah ketemu, berarti volume B-nya ini yang besar dibagi dengan volume A-nya ini yang kecil. Karena apa? Yang A ini digunakan untuk mengisi B. Begitu ya anak-anak. Itu dulu untuk penjelasan kita kali ini. Untuk catatan nanti Pak Guru catatkan saja materi selanjutnya. Terus kemudian besok lagi kita jelaskan. Begitu ya anak-anak. Untuk soal nanti Pak Guru kirim ke WhatsApp saja seperti biasa supaya mengirit ya anak-anak gitu. Mungkin itu saja dari Pak Guru. Pak Guru tetap berpesan anak-anak tetap menjaga kondisi kesehatan, tetap menjaga imunitas ya, tetap semangat, tidak banyak keluh kesah dan tetap semangat ya untuk belajar. Terima kasih. Mungkin Pak Guru menjelaskan ada beberapa hal yang kurang jelas ya, Pak Guru mohon maaf. Dan Pak Guru akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.